Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita satukan hati kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami tahu karena kemurahan-Mu sehingga kami boleh hadir Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau baik ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan yang Kau beri, untuk berkat yang Kau beri, untuk seluruh keluarga yang Kau beri bagi kami. Karena itu pada pagi hari ini kami mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Kemuliaan kebesaran kami persembahkan bagi Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kau yang memimpin Tuhan, kami persilahkan Engkau Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap Tuhan beribadah kepadamu, mempersembahkan bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Shalom sekali lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Saudara percaya bahwa kalau saudara diberkati Tuhan, sebetulnya Tuhan lebih lagi rindu untuk memberkati Bapak Ibu Saudara. Yang percaya bahwa Tuhan rindu memberkatimu siapa? Haleluya, kita semua percaya ya. Karena itu siapkan wadah yang terbaik untuk menerima berkat Tuhan Yesus buat kita semua. Haleluya, haleluya. Kita katakan kepada Tuhan, kami mau mendekat kepadamu Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Haleluya, bersemangat kita katakan kepada Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau mengumpulkan kami untuk hadir pada pagi
dalam hadirat Tuhan. Dia ajaib, dia berkuasa. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan, sembah Dia. Kita boleh mendekat kepada Tuhan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga kita boleh menghampiri tahtanya yang kudus dan mulia karena pengorbanannya di atas kayu salib. Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku.
Kasih-Mu yang tak terbatas Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami siap memuji, membesarkan Engkau lebih lagi Tuhan. Bersorak-sorai buat kemenangan yang Kau beri. Bersuka cita buat kebebasan yang Kau beri di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Berikan tos kanan kirimu, depan belakang. Katakan Yesus baik, Yesus baik. Haleluya. Kita bersorak-sorai lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita kembali bangkit berdiri. Maaf Bapak, kita berdiri lagi. Siapa Bapak
ibu saudaraku satu-satunya. Amin. Haleluya. Semua bersorak. Tuhan yang memberikan kemenangan. Amin. Bersama kita di dalam kita. Memuji Tuhan. Amin. Kau dahsyat Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Kau memerdekakan kami Tuhan. Karena darah-Mu yang mahal Kau curahkan buat saya, buat Engkau, buat saudara, buat kita semua. Amin. Kami persilakan. Amin. Wow.
Haleluya, puji Tuhan. Sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kita bangkit berdiri. Kita muliakan Tuhan kita yang luar biasa. Karena kasih dan pengorbanannya kita memiliki kemerdekaan yang dari Tuhan. Kemenangan Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Katakan Bapak Ibu Saudaraku, haleluya. Haleluya. Dia dahsyat, dia ajaib. Dia Tuhan kita yang maha besar. Great is our God. Allah yang luar biasa Tuhan. Haleluya. Kita bersukacita dalam Tuhan. Great is our
saudaraku yang rindu untuk masuk dalam hadirat-Nya, angkat tanganmu. Engkau yang rindu untuk masuk dalam rumah Tuhan lebih dalam lagi, angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat suaramu buat Tuhan kita. Amin. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku, Dia hendak membawamu masuk lebih dalam, dan Dia siap mencurahkan berkat-Nya untuk kita. Haleluya, haleluya. Bawaku ke gunung
di tempat kediaman-Mu. Yang mulia meliputi hidupku, jiwaku hanya letakmu, itu yang ku perlu. Kau
berkati kami semua Tuhan. Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami akan dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan, pujian kami, penyembahan kami telah naik ke hadirat Tuhan yang merupakan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, Engkau berkati tempat ini Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ya Tuhan. Engkau berkati kami semua yang ada pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar firman Tuhan yang disampaikan, firman itu mengubah kami semua. Firman itu dapat menyembuhkan sakit penyakit kami. Firman itu dapat menguatkan kami yang hadir pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah melimpah di tempat ini. Kuasa Tuhan tercurah di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau hadir di tempat ini untuk memberkati kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami siap menerima firman Tuhan. Yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini kembali kita bisa berada di hadirat Tuhan. Merupakan satu kebanggaan bagi saya, di mana hari ini Bapak Gembala bisa mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kemarin dia ke Malino, saudara, mengajar di sana dan baru balik. Kemudian dia minta untuk saya membawakan firman Tuhan pada hari ini. Dan senang sekali pada hari ini, saudara. Apa kabar, saudara? Luar biasa. Saya percaya kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Karena Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu baik bagi saudara dan saya. Amin. Dia rela, saudara, memberikan nyawanya bagi kita semua untuk supaya hidup kita dipulihkan. Saudara, bayangkan saja nyawanya dia berikan, apalagi hal-hal yang lain. Tidak ada seorang pun yang mau memberikan nyawanya kepada orang berdosa. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan nyawanya bagi kita. Dia mati di kayu salib, membayar dengan darah yang begitu mahal, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya yang sangat mahal. Saudara, oleh karena itu Tuhan mau saudara menghargai setiap pengorbanan Tuhan di atas kayu salib dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita terus berjalan di jalannya Tuhan. Dan Tuhan mau hidup kita gantungkan kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang lain, bukan kepada harta benda kita. Kita menggantungkan hidup kita bukan pada kekayaan kita, bukan juga pada manusia, saudara. Ya, kalau kita menggantungkan hidup kita kepada manusia, manusia itu gampang berubah-ubah. Dalam seketika pun dia bisa berubah. Tetapi kalau kita gantungkan hidup kita kepada Tuhan, di situ ada kepastian, saudara. Ya, dia tidak pernah berubah. Kasih setianya itu kekal untuk selama-lamanya. Tuhan kita, ya, yang kita sembah adalah Tuhan yang sempurna, saudara. Dia tidak pernah berubah, saudara. Manusia gampang sekali berubah, dalam seketika pun bisa. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Dan firman Tuhan hari ini saya beri tema, yaitu kepastian di jalan Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, semua kita yang ada pada saat ini, yang hadir pada pagi hari ini, kita semua pasti menginginkan satu kepastian
di dalam kita menjalani kehidupan ini. Tidak seorang pun yang tidak ingin hidup dalam ketidakpastian. Amin. Semua ingin satu kepastian. Di dalam Tuhan itu, di dalam jalan Tuhan ada kepastian, saudara. Ada kepastian hidup kekal, kepastian masa depan, kepastian keselamatan bagi saudara dan saya. Di luar Tuhan, segala sesuatu itu tidak pasti, saudara. Oleh karena itu manusia, ya kita berusaha untuk merencanakan segala sesuatu untuk kepastian masa depan kita. Kita berusaha untuk bekerja keras, ya, bekerja sekuat tenaga kita untuk kepastian keluarga kita, masa depan keluarga kita, anak-anak kita, ya. Tentu saudara sebagai orang tua mau yang terbaik buat keluarga, buat anak kita. Kita ya bekerja keras untuk menyekolahkan misalnya anak kita di sekolah yang baik, untuk supaya anak kita itu dapat masa depan yang baik, bisa bekerja di perusahaan yang bagus. Itu adalah rencana, ya, manusia berusaha membuat rencana untuk ke depan. Itu sangat baik, saudara. Kalau hidup tanpa planning, tanpa rencana, maka hidup itu ngambang, ya, tidak pasti, ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya mengajak saudara membuka di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita, dan jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Dikatakan dalam ayat selanjutnya, dikatakan seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi ada perbedaan antara rancangan Tuhan dengan rancangan manusia. Perbedaannya itu sangat mencolok, saudara, antara langit dan bumi. Demikian tingginya perbedaan antara rancangan Tuhan dengan rancangan manusia. Jalan manusia dengan jalan Tuhan sangat berbeda. Perbedaannya tidak terjangkau, saudara, sangat tinggi. Jadi, saudara, rancangan Tuhan itu adalah pasti. Rancangan manusia tidak pasti dan bisa salah, saudara. Tetapi rancangan daripada Tuhan adalah rancangan yang pasti, baik dan benar. Amin. Pasti, saudara. Saudara, kita lihat pembangunan Menara Babel. Ya. Manusia itu berusaha untuk merancang, membangun menara yang sangat tinggi. Tetapi dalam hal ini mereka tidak melibatkan Tuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa menara itu tidak terbangun. Kenapa? Karena mereka tidak melibatkan Tuhan di dalam pembangunan menara itu. Mereka merancangkan dengan rancangan mereka sendiri. Mereka merancangkan dengan jalan mereka sendiri. Karena firman Tuhan berkata rancangan manusia bukan rancangan Tuhan. Saudara, sebenarnya kita harus mengikuti setiap apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan kita. Kita jangan sekali-kali, saudara, membuat rancangan sendiri. Jangan sekali-kali membuat jalan kita sendiri. Itu sangatlah berbahaya bagi kita. Saya mengajak saudara membuka di dalam kitab Yakobus pasal yang ke-4, Yakobus 4 ayat yang ke-13.
Sama-sama kita baca ayat 13 sampai ayat 15. 2, 3. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Sebenarnya kita melihat bahwa rancangan ini sangat bagus, saudara. Rancangan yang positif, di mana mereka akan berangkat ke satu kota, tinggal di sana, berdagang dan mendapatkan untung. Tetapi Tuhan mau bahwa di dalam setiap rencana kita, di dalam setiap apa yang kita ambil, jalan yang kita ambil, kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin, saudara. Harus kita melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan mau dan Tuhan menghendaki bahwa segala sesuatu yang terjadi itu sesuai dengan kehendak daripada Tuhan, bukan kehendak kita. Jadi saudara, setiap rancangan kita, setiap jalan yang kita ambil, ya kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Dikatakan di ayat yang ke-15 tadi, dikatakan bahwa sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya, berarti Tuhan itu harus terlibat di dalam setiap rencana kita. Amin. Setiap jalan yang kita ambil, Tuhan harus terlibat di dalamnya. Saudara, ini berarti bahwa rancangan Tuhan, rancangan manusia itu tidak pasti. Yang pasti adalah rancangan daripada Tuhan. Saudara, karena apa? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya. Dikatakan di ayat 14, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi dikatakan hidup ini bagaikan uap, sebentar saja hilang, saudara. Kita tidak tahu hidup kita bagaimana besok hari. Kita tidak tahu dalam minggu-minggu yang berjalan ini, dalam bulan-bulan yang berjalan di tahun 2026, semua dalam kendalinya Tuhan. Kita tidak mengerti, saudara, apa yang akan terjadi. Ya. Oleh karena itu, mari saudara, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mau berjalan di jalannya Tuhan, saudara. Kita mau melibatkan Dia di dalam setiap kehidupan kita. Karena di hadapan Tuhan, segala sesuatu itu pasti. Katakan amin, saudara. Di kitab Amsal berkata, saudara, di dalam kitab Amsal, kita buka Amsal yang ke-21, 19, ayat yang ke-21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Amin. Begitu banyak firman Tuhan berkata, begitu banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana, bukan keputusan manusia. Jadi dalam hal ini, saudara, mari kita berjalan di jalan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam setiap apa yang kita lakukan. Jangan kita coba-coba berjalan tanpa Tuhan, ya. Berjalan dengan Tuhan setiap hari. Di sini kita lihat bahwa di dalam Tuhan berarti ada kepastian. Ada kepastian di jalan Tuhan.
Di luar Tuhan, segala sesuatu itu tidak pasti, saudara. Kita kembali ke ayat kita di dalam Yesaya tadi. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan tema saya, saudara, yaitu kepastian di jalan Tuhan. Jadi di jalan Tuhan ada kepastian. Katakan amin, saudara. Di jalan Tuhan ada kepastian. Bilang kiri kanan, saudara, di jalan Tuhan ada kepastian. Amin. Saudara, jalan manusia berbeda dengan jalan Tuhan. Jalan manusia, biasanya manusia itu maunya sesuatu itu cepat, instan. Kadang-kadang manusia itu pengen kaya, ya, ambil jalan pintas, saudara. Jangan, saudara. Kita mau berjalan di jalan Tuhan, bukan di jalan pintas, saudara. Ya, manusia itu biasanya pengen segala sesuatu itu mudah. Pengennya kalau boleh jangan ada hambatan. Berbeda dengan jalan Tuhan, saudara. Ya, jalan Tuhan itu banyak tidak mudah, ya, tidak mulus. Tetapi jalan Tuhan itu saya percaya ujung-ujungnya penuh dengan kebaikan. Amin. Penuh dengan kebaikan Tuhan. Jalan Tuhan tidak mudah. Kadang kita harus melalui atau melewati proses demi proses dalam hidup kita. Yusuf mengalami proses yang luar biasa dari Tuhan. Begitu banyak proses yang ia alami, ya, di dalam mengiring kepada Tuhan. Dia sebelum dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, ya, Yusuf mengalami proses yang begitu banyak yang menyakitkan, saudara, yang dia alami. Yang pertama, dia dibenci oleh saudaranya. Kita tahu semua cerita tentang Yusuf, saudara. Dia dibenci oleh saudaranya, dan ini merupakan bagian dari proses Tuhan. Alkitab mencatat bahwa dia dibenci, tetapi dia tetap mengasihi. Saya yakin dan saya percaya bahwa Yusuf tidak akan menjadi orang nomor 2 di Mesir kalau dia tidak melewati proses demi proses dari Tuhan yang ia alami. Dan kita lihat bahwa Yusuf, dia melewati proses demi proses dari Tuhan itu dengan baik dan benar di mata Tuhan. Haleluya. Dia dibenci tetapi dia tidak membenci, dia tidak balas dengan kebencian, saudara. Dia tetap mengasihi. Dia tetap mengasihi Tuhan. Saudara, dari cerita Yusuf ini kita bisa belajar dari kehidupannya. Ya, kalau ada orang yang membenci saudara dan saya, ya, kalau ada orang yang membenci kita, mungkin keluarga dekat kita, orang terdekat kita, rekan kerja kita, saudara, jangan kita membalas, ya. Kita tetap mengasihi. Jangan kita marah, saudara. Jangan kita putus asa atau kecewa bahwa orang tidak suka sama kita, ya. Saya juga mengalami hal ini ketika awal-awal mula merintis di pekerjaan Tuhan yang ada di Tanjung Bunga. Banyak hal-hal yang saya pelajari itu, saudara, bahwa kita memang jangan membalas apapun yang orang lakukan kepada kita. Kita tetap mengasihi orang itu. Seperti Yusuf, dia tetap mengasihi. Dia tidak membenci saudara-saudaranya. Yusuf dibenci karena dia melakukan kebenaran. Yusuf bukan orang yang jahat, saudara. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk dia dibenci, ya. Karena dia melakukan kebenaran. Kalau dia orang yang jahat, tentu ada alasan untuk dibenci.
Tetapi itu pun firman Tuhan tidak mengajarkan demikian. Harus tetap mengasihi. Haleluya. Kita lihat bahwa misalnya ini saya atau saudara dibenci ya, jangan kita balas, saudara. Jangan balas kebencian dengan kebencian. Balas dengan kasih, saudara. Karena ini kalau kita belajar dari kisah Yusuf, mungkin ini adalah proses Tuhan untuk saudara dan untuk saya, untuk Dia memberkati dan Dia mengangkat kita menjadi orang yang hebat seperti Yusuf. Jadi jangan balas apapun yang orang lakukan kepada kita. Orang tidak suka ataupun apa, saudara, jangan dibalas, karena ini merupakan proses daripada Tuhan untuk mengangkat saudara, untuk memberkati saudara. Kalau saudara percaya itu akan terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Proses Tuhan terhadap Yusuf bukan hanya dia dibenci, saudara, tetapi dia juga dibuang ke dalam sumur yang kering. Di situ Yusuf hidup sendiri di dalam sumur yang kering, tidak ada siapa-siapa. Namun, saudara, di dalam sumur itu, dalam proses Yusuf itu, Tuhan ada bersama dengan dia di dalam sumur itu. Jadi kita tidak perlu takut, ya. Kalau kita berjalan benar, berjalan di jalannya Tuhan, Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita, ya. Yusuf tidak sendirian, dia ada, Tuhan ada di dalam sumur itu. Tuhan ada menghangatkan dia, Tuhan ada memberkati dia, menjaga dia, saudara. Jadi kita tidak perlu takut kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mungkin proses kehidupan saudara, ya, saudara ditinggalkan oleh orang-orang yang terdekat, saudara ditinggalkan oleh teman-teman yang dekat. Tetap jangan marah, saudara, jangan balas, ya, tetap mengasihi, karena ini adalah satu proses Tuhan dengan tujuan yang dahsyat untuk kehidupan kita. Saudara, ingatlah bahwa di dalam kesendirian kita, ya, Tuhan itu ada. Amin. Di dalam kesendirian Yusuf, Tuhan juga ada. Jadi kita terus berjalan bersama Tuhan. Ada satu lagu yang berkata Dia ada dalam segala musim kehidupan kita. Saudara barangkali tahu menyanyikan lagu ini, kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Engkau ada bersamaku dalam musim hidupku. Nyanyikan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu, Bapa. Bersamamu, Bapa, ku lewati semua. Ku lewati semua.
melewati semua persoalan hidup kita. Katakan amin, saudara, karena di dalam Tuhan, ya, karena di dalam Tuhan ada pertolongan yang luar biasa. Ada Tuhan, saudara, di dalam setiap musim hidup saudara dan hidup saya. Di dalam kesakitan Tuhan ada, dalam kita, dalam kelimpahan, dalam kekurangan Tuhan ada bersama dengan kita. Di dalam sakit atau sehat Tuhan juga ada bersama dengan saudara dan saya. Dia ada dalam segala keadaan kita. Dia ada dalam segala situasi kita. Dia ada juga dalam kesendirian kita. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin, saudara. Karena dia adalah Allah yang setia. Kasih setianya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam proses Tuhan untuk Yusuf, saudara, tidak sampai di situ. Yang pertama dia dibenci, yang kedua dia dibuang dimasukkan ke dalam sumur, yang ketiga dia difitnah. Ya, saudara, kita lihat di dalam dia dibenci, ya. Yang pertama, yang kedua dimasukkan ke dalam sumur, yang ketiga dia dijual kepada saudagar Ismail. Ya. Saudara-saudara, dari Yusuf ini mereka menjual Yusuf ke saudagar Ismail dan dia menjadi budak di keluarga Potifar. Apa yang Yusuf alami di sana, saudara? Masalah baru lagi di sana. Tidak berhenti. Prosesnya luar biasa. Di sana dia alami masalah yang luar biasa. Ada tante Potifar, ya, yang menggoda Yusuf. Dia menggoda Yusuf, dia memfitnah Yusuf, ya. Tante Potifar ini bukan perempuan biasa. Dia adalah perempuan yang luar biasa. Orang Makassar bilang perempuan apa? Geleter, ya. Manado bilang perempuan maniso. Suka menggoda. Tapi saya percaya wanita-wanita yang ada di Eklesia adalah wanita-wanita yang memiliki spirit yang manis. Wanita yang bijaksana, yang tidak seperti tante Potifar, suka menggoda kiri, menggoda kanan. Ya, tante Potifar dia menggoda Yusuf, ya. Dia kemudian memfitnah. Dia yang membuat masalah, dia yang menyalahkan Yusuf. Yusuf digoda dengan berbagai macam cara oleh tante Potifar ini. Tetapi kita lihat di sini Yusuf tidak terpengaruh sama sekali, saudara. Dia tetap menjaga hidupnya, dia tetap menjaga kesuciannya, dia tetap menjaga kekudusannya, dan tetap hidup benar di mata Tuhan. Saudara, proses daripada Tuhan untuk Yusuf, dia tetap dia tidak terpengaruh, tetap menjaga dirinya dengan hidup benar di mata Tuhan. Kalau kita melihat, saudara, di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-9, saudara, saya percaya semua sudah tahu cerita tentang ini. Kita baca di ayat yang ke-9, Kejadian 39 ayat yang ke-9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkinkah aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kalau kita membaca ayat ini, bahwa kita melihat Yusuf, dia tidak mau berbuat dosa kepada Allahnya. Yusuf tidak mau menyakiti Tuhannya. Dia tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat situasi rumah yang ada, tidak ada orang di dalam rumah itu, hanya Yusuf dengan tante Potifar yang ada.
semua di bawah kendali daripada Yusuf. Ya, semuanya kuasa telah diserahkan kepada Yusuf. Artinya bahwa dia buat apa saja bisa, saudara. Dia berbuat apa saja bisa di dalam rumah itu karena kuasanya telah diberikan kepada dia. Ya. Tapi di sini kita lihat bahwa ada peluang, ada kesempatan untuk Yusuf melakukan kejahatan, tetapi dia tidak mau menyakiti Tuhannya. Dia tidak mau menyakiti Allahnya. Tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Dia menyalibkan kedagingannya, dia menyalibkan hawa nafsunya dan tetap berada di jalan Tuhan. Dia mengikuti proses Tuhan dengan baik hari lepas hari. Kita mau belajar dari kehidupan dia. Kita mau berjalan hari lepas hari, berjalan bersama Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Di dalam mengikuti proses Tuhan itu tidaklah mudah, saudara. Yang pertama dia dibenci, yang kedua ya, dimasukkan ke dalam sumur, yang ketiga, saudara, dia dijual kepada saudagar Ismail, difitnah, keempat, kelima dia harus berada di dalam penjara. Sekalipun kita lihat proses Tuhan untuk Yusuf begitu menyakitkan, tetapi dia tetap pada jalan Tuhan, tidak beranjak dari jalan Tuhan, saudara. Luar biasa Yusuf, saudara. Kita harus mengikuti jejak daripada dia, bahwa di dalam Tuhan ada kepastian. Yusuf tahu di dalam Tuhan ada kepastian, makanya dia tidak mau menyakitkan hati Tuhan. Dia menjaga segala sesuatu itu di hadapan Tuhan dengan baik dan benar. Meskipun ada kesempatan, ada peluang untuk dia berbuat jahat, tetapi dia tidak mau, saudara. Saudara, jangan kaki kita ini cepat kali berlari kepada kejahatan. Meskipun ada kesempatan, ada peluang untuk kita berbuat jahat. Karena Tuhan tahu segalanya, Dia Maha tahu. Ya. Mungkin saudara bilang, tidak ada orang yang tahu kalau saya melakukan kejahatan ini dan itu. Tetapi Tuhan tahu, Dia Maha tahu, Dia melihat semuanya. Yusuf tidak mau menyakitkan hati Tuhan. Dia tetap hidup di dalam kekudusan Tuhan. Dia tetap hidup dalam kesucian Tuhan. Dia menyalibkan segala kedagingannya, hawa nafsunya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jalan Tuhan, saudara, tidak selamanya mulus. Jalan Tuhan tidak selamanya nyaman, saudara, tanpa hambatan. Namun kita harus melewati apa yang namanya lembah kehidupan. Tetapi kemudian itu ada kebaikan di balik semua itu. Tuhan mau menyatakan jalannya kepada kita. Tuhan mau menyatakan rancangannya bagi kita. Dan rancangan Tuhan itu selalu baik bagi saudara dan bagi saya. Saudara, kita belajar ketika kita disakiti, dibenci, dihina, difitnah, saudara, Alkitab berkata jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Sebab itu adalah pembalasan adalah hak daripada Tuhan, bukan haknya kita, saudara. Ya, di dalam Roma 12 ayat 17 kita buka di dalam kitab Roma. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara, jangan balas jahat dengan jahat. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Firman Tuhan tidak berkata, lakukanlah apa yang baik bagi orang-orang tertentu, ya, tapi untuk semua orang. Lakukanlah apa yang baik. Jangan balas jahat dengan jahat. Seperti Yusuf, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia membalas dengan kebaikan.
berkata bahwa di ayat yang ke-21, jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sangat bagus firman Tuhan ini. Jangan kamu kalah, saudara. Biar kau dibikin bagaimana, jangan kalah. Maju terus, ya, bersama dengan Tuhan. Biasanya sebagai manusia itu normal, saudara, pengen punya kecenderungan untuk membalas. Ketika kita difitnah, ketika kita disakiti, dikecewakan secara daging, kita mau membalas. Saudara, jangan balas. Seperti Yusuf, dia tidak mau membalas. Karena ini kita tahu bahwa mungkin proses Tuhan untuk kita, di mana Tuhan akan mengangkat, memberikan jalan kepada kita, menyatakan jalannya, menyatakan rancangannya bagi kita. Dia mau memberkati kita, dia mau mengangkat kita menjadi orang yang luar biasa seperti Yusuf. Ayat yang terakhir, saudara, di dalam Kejadian 45 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-5. Saya bacakan, saudara. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar terhadap dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Kata mereka lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab aku memelihara sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu." Kalau kita membaca ayat demi ayat ini, kita melihat bahwa Yusuf ini orang yang sangat lembut, sangat baik hati, saudara. Dia tidak marah kepada saudara-saudaranya yang telah menjual dia. Dia tidak sama sekali menyalahkan saudaranya di sini, ya. Malah dia berkata, "Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri." Dia tidak marah, dia tidak menyalahkan sama sekali saudaranya. Karena apa, saudara? Karena dia tahu, Yusuf mengerti, saudara, bahwa jalan daripada Tuhan itu adalah jalan kehidupan. Jalan daripada Tuhan itu adalah penuh dengan berkat Tuhan. Dia tahu bahwa jalan daripada Tuhan itu penuh dengan pemeliharaan Tuhan. Dan Yusuf tahu bahwa Allah menyuruh dia tahu dan dia mengerti bahwa Allah untuk memelihara kehidupan. Firman Tuhan berkata, untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dia tahu bahwa di jalan Tuhan ada kepastian kehidupan, di jalan Tuhan ada kepastian berkat, ada berkat yang penuh dalam Tuhan, dan di jalan Tuhan ada pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Saudara mau mengikuti jalan Tuhan? Amin. Karena di jalan Tuhan ada apa, saudara? Ada kehidupan, ada berkat, ada pemeliharaan. Mari semua kita berdiri, saudara. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Kita mau terus berjalan bersama Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kepastian bagi saudara dan saya. Di dalam Tuhan ada kepastian kehidupan bagi saudara dan saya. Ada kepastian berkat-berkat bagi saudara dan saya. Ada kepastian pemeliharaan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Haleluya. Mari kita sebelum masuk di dalam perjamuan yang kudus, sebelum kita makan dan minum tubuh darah Tuhan, kita mau mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu yang tadi, refnya saja, bersamamu. Bersamamu Bapa, ku
pagi hari ini kami mendengar suara-Mu yang indah melalui hamba-Mu Tuhan. Kami minta ampun Tuhan jika kami banyak mengecewakan hati-Mu Tuhan. Jika kami banyak kelemahan yang kami telah berkali-kali kami jatuh Tuhan, kami percaya Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Bapa yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, ampuni Tuhan. Bapa, selalu kuduskan kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau ingin memberkati kami Tuhan. Bapa yang baik Bapa, kuatkan kami selalu Tuhan dalam kami menghadapi segala cobaan yang ada, tantangan hidup ke Tuhan. Selalu kami bisa mengingat Tuhan atas saksi-saksi perjanjian lama Tuhan, kami pelajari atas diri Yusuf Tuhan, menjaga kekudusan dimanapun kami berada Tuhan. Ampuni Tuhan jika kami selalu melanggar ini Tuhan, baik dalam pikiran, mata, perkataan, ataupun segala tingkah laku kami yang menyakiti hati Engkau Tuhan. Ampuni kami semua Tuhan. Kami berjanji Tuhan, kami akan berjalan Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya kami akan menjadi saksi-Mu Tuhan, kami akan menjadi berkat-Mu Tuhan. Kami akan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Karena kami tahu Engkau lebih ingin memberkati kami Tuhan, untuk kami lebih bisa menjadi berkat bagi sekeliling kami Tuhan. Di tengah kegelapan dunia ini, di tengah Tuhan krisis yang ada Tuhan, Kau ingin memakai kami Tuhan, agar kami bisa memberkati dunia ini seperti Yusuf memberkati Tuhan bangsa-bangsanya Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang dalam surga Tuhan, dan tiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau yang telah memberkati Tuhan, hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Sebagai penopang pelayanan di tempat ini untuk Bapak Gembala Tuhan, memimpin kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi jemaat yang dewasa di hadapan-Mu Tuhan. Melalui kepemimpinan Bapak Gembala dan Ibu Gembala, kami akan semakin dewasa Tuhan. Kami akan bertumbuh di tempat ini Tuhan, dan kami siap untuk berbuah di pelataran manapun kami berada Tuhan. Kami mengingat Tuhan, bahwa fungsi kami adalah hamba Tuhan. Walaupun status kami berbeda-beda Tuhan, dimanapun kami berada, kami ada pendeta, kami ada yang pekerja Tuhan, kami ada yang karyawan, kami percaya kami tetap hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Apapun yang telah disampaikan Tuhan, tanamkan dalam hati kami masing-masing Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya, berkat Tuhan menyertai kita semuanya. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing how great. Tuhan dengan tangan yang terangkat.
telah disembuhkan, lemah dikuatkan, susah dihiburkan. Berkati persembahan umat-Mu, berkatilah mereka yang mengembalikan milik Tuhan. Tuhan bukakan tingkap langit, curahkan berkat berkelimpahan sampai tak tertadakan. Lumbung-lumbung mereka penuh dengan berkat sampai tak tertadakan. Makanan mereka diberkati, minuman diberkati, usaha diberkati, pekerjaan diberkati, rumah tangga diberkati, berkat yang terbaik dinyatakan, anak cucu mereka diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Terima kasih. Kami tetap berdoa buat saudara kami yang badan sakit yang belum sembuh. Kami doa sama-sama dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan dengan nama yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Tetap angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Dan akhirnya terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pengurapan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Semua diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.